saya Alvin. Ya, dan saya Agas. Ya, jadi kita lagi di mana guys ini guys? Kita ada di mana nih? Perkebunan salak Iya, di daerah Pakem Turi. Gitu. tempat Pak siapa sih? Tempatnya Pak Rahmidi ternyata. Oh, Ramadi. Iya. Iya. Jadi Tujuannya apa sih? jadi tujuan di sini kita tuh akan mengobservasi bagaimana sih perkebunan salak yang ada di Turi, dan mungkin nanti kita akan membahas sedikit ya. Dan mungkin ini bagian utama ya, karena kita akan membahas bagaimana inovasi yang ada pada buah salak ini yang bisa diolah untuk jadi berbagai jenis salak. Saya pada mau ingin tahu nggak bisa jadi keripik nggak atau gimana ternyata caranya nggak? Saksikan terus video kami. Bro, mantul. Kalau jenis tanaman salak yang ada di sini, kalau di tempat saya, ini khusus salak pondo di sini. Kemudian kalau di rumah itu ada pondo, madu, ada gading. Tapi kalau di sini khusus salak pondo. Kalau yang layak dijual, ini kan ada dua versi. Versi yang pertama ini kan dikirim ke luar negeri. Nah ini kalau yang dikirim ke luar negeri ini kan dipilih kematangan hanya sekitar 70 sampai 75%. Nah, itu sehingga diambil satu persatu. Ini kalau dikirim ke luar negeri. Tapi kalau dijual ke Tengkulak ini kan masih bersama ini tangkainya. Tuh. Sekitar 25 sampai 50 kilo biasanya masih jual. Untuk harga jual pada saat ini loh ya, pada saat ini di Tengkulak atau di pasar ini 6.000 per kilo. Tapi kalau untuk kirim ke luar negeri ini 9.000 per kilonya. Baik, setelah kita melihat hasil wawancara dengan petani, selanjutnya kami akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat keripik salak. Yuk langsung saja. Jadi di sini kita akan membuat inovasi hasil perkebunan salak, yaitu keripik salak. Sini akan menjelaskan bahan-bahan yang digunakan. Pertama, ada buah salak yang sudah dikupas dari kulitnya. Kedua, minyak goreng. Ketiga, ada garam. Keempat, ada gula. Kelima, air mineral. Dan yang keenam adalah kapur sirih. Proses pembuatan keripik salak yang pertama, pisahkan terlebih dahulu biji salak dari buahnya. Nah, cara memisahkan biji salak dari buahnya seperti ini. Nah, jadi kita mengambil sisi tengah dari buah salak, habis itu kita potong pakai pisau dan pisahkan biji dari buahnya seperti berikut. Nah, setelah buah salak dipisahkan dari bijinya, kemudian kita cuci hingga bersih sebelum kita proses perendaman dengan kapur sirih. Setelah air 1 liter dimasukkan, kemudian kita memasukkan yang namanya kapur sirih sebanyak 125 gram. Sembari kita menunggu sambil diaduk-aduk juga supaya larut. Kita seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan gula 100 gram. Kemudian garam secukupnya. Nah, kemudian salaknya sendiri dimasukkan. Proses selanjutnya, setelah sebuah salak ini direndam kurang lebih 1 jam, kemudian air ini dibuang, lalu kita nanti di oven selama kurang lebih sampai buah salak itu kering.
dari airnya. Proses selanjutnya yaitu adalah pengeringan buah salak menggunakan alat pengering. Jadi tujuan di sini yaitu untuk menghilangkan kadar air yang ada di buah salak sebelum proses penggorengan. Jadi di sini kita menyusun buah salaknya tidak berdekatan ya, agar tidak lengket nantinya buah salaknya. Kita tunggu kurang lebih setengah jam agar kadar air ini bisa hilang dari buah salak. Setelah melalui proses pengeringan, langkah selanjutnya yakni proses penggorengan. Proses penggorengan kali ini menggunakan minyak yang sudah panas, dan lalu kita masukkan keripik salak yang sudah dikeringkan tadi ke dalam minyak yang sudah mendidih. Proses ini dilihat sampai salak benar-benar berwarna kuning kemasan, baru nanti kita tiriskan. Nah, setelah melalui proses penggorengan beberapa menit, nah kita bisa lihat salak ini sudah berwarna kuning kemasan, tandanya itu siap untuk ditiriskan. Ya, langsung saja kita tiriskan ya salaknya. Proses penggorengan ini memerlukan waktu sekitar 10 menit sampai benar-benar kuning kemasan seperti ini, tapi juga tergantung dari tingkat kebesaran apinya. Nah, ini sudah kering. Ya, kita tiriskan. Dan setelah melalui proses penggorengan, berikut adalah hasil dari produk kami. Nah, selanjutnya kita akan kemas keripik salak ini ke dalam kemasan makanan yang tujuannya agar makanan ini itu lebih awet dan lebih menariknya nantinya apabila dijual. Nah, keripik salak bos sudah dikemas. Selanjutnya kita bisa konsumsi di sini atau kita jual ke masyarakat luas. Menurut saya untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, kalau ini kan sudah ada banyak pelatihan. Nah, ini sebetulnya perlu pengolahan. Oke, kan tadi kita sudah diskusikan ya teman-teman di rumah tentang proses dari tujuan inovasi kita, terus observasi kita, dan inovasi yang kita usulkan dari unit 139 dengan tema pemberdayaan.